Shalom, selamat pagi semuanya anak teacher. Hari ini pembelajaran kita tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ada 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Nah, yang pertama, ayo kita bahas mengenai muatan bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Nah, ayo kita ingat kembali cara membuat kesimpulan, di mana kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu teks yang dibaca. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Nah, untuk membuat diagram, kita dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Demikianlah pembelajaran kita mengenai muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, muatan IPA, mengenai keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perpindahan kalor, di mana ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dengan adanya perpindahan kalor dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus tetap berhati-hati dalam beraktivitas karena perpindahan kalor juga dapat merugikan. Nah, ayo kita perhatikan. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dengan adanya perpindahan kalor. Yang pertama kita bahas perpindahan kalor dengan cara konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Sedangkan kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Nah, cara kita mengantisipasi hal tersebut, yang pertama, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Kemudian, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu perpindahan kalor dengan cara konveksi. Contohnya, adanya aliran air saat mendidih. Keuntungan yang kita dapat, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Nah, kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Nah, antisipasi yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan tutup panci saat memasak air. Kemudian, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Nah, yang selanjutnya yaitu perpindahan kalor dengan cara radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungan yang kita dapat, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Namun, kerugiannya yaitu jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Namun, kita dapat mengantisipasi hal tersebut, yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Hai anak-anak teacher semuanya, kita lanjut pembelajaran kita muatan SBDP bersama teacher Ria. Untuk itu, untuk semua anak-anak teacher yang ada di rumah harus tetap semangat belajar ya, meskipun belajar dari rumah.
Nah, anak-anak teacher, kita akan mempelajari mengembangkan pola lantai tari daerah. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar tari pendet dari Bali. Nah, di sini menggunakan pola lantai horizontal atau lurus ya, anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher, gambar berikut ini juga merupakan gambar penari tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, di sini pola lantai yang digunakan adalah pola lantai vertikal atau tegak lurus. Gambar berikut ini merupakan gambar perubahan posisi pada penari tari pendet yang awalnya posisinya menggunakan pola lantai horizontal lalu berubah menjadi pola lantai vertikal. Pada gambar tersebut jelas kelihatan bahwa kedua penari tersebut akan memasuki pola lantai yang baru. Nah, perhatikan gambar kedua penari tari pendet tersebut. Nah, anak-anak teacher, yang perlu kita ketahui adalah dalam satu tarian, baik tari daerah maupun tari kreasi daerah, dapat memiliki berbagai jenis pola lantai. Artinya, tidak hanya satu pola lantai yang digunakan dalam satu tarian. Semakin banyak pola lantai yang digunakan, maka semakin terlihat indah sebuah tari. Nah, anak-anak teacher seluruhnya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kiranya apa yang kita pelajari dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh anak-anak teacher. Semangat buat anak-anak teacher dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.